Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari kelas akuntansi reguler sore A yang beranggotakan saya sendiri, Leni Anggraini, dan rekan saya, Delia Safitri, akan membawakan materi mengenai bea materai. Untuk materi kali ini, kami akan membawakan 11 poin mengenai bea materai. Yang pertama, ada pengertian bea materai. Kedua, dasar hukum. Ketiga, objek bea materai. Yang keempat, bukan objek bea materai. Yang kelima, tarif bea materai. Yang keenam, saat terutang bea materai. Ketujuh, cara penggunaan dan pelunasan bea materai. 8. Ketentuan tata cara pelunasan bea materai lunas dengan sistem komputerisasi. Yang ke-9, pemeteraian kemudian. Ke-10, daluarsa bea materai. Dan yang ke-11, sanksi bea materai. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian bea materai. Apa itu bea materai? Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja. Lalu yang kedua itu ada dasar hukum mengenai bea materai. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Yang kedua itu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK 03/2021 tentang pembayaran bea materai, ciri umum dan ciri khusus materai tempel, materai dalam bentuk lain dan penentuan keabsahan materai, serta pemeteraian kemudian. Selanjutnya yaitu mengenai objek bea materai. Yang pertama, bea materai tersebut dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, lalu dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kedua, dokumen yang bersifat perdata meliputi diantaranya ada surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Lalu akta notaris beserta gos, salinan dan kutipannya. Lalu akta pejabat, pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Dan yang terakhir ada surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Selanjutnya ada dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Lalu dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, jika tadi merupakan objek bea materai, kali ini mengenai bukan objek bea materai. Yang pertama itu ada dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya. Yang keempat, ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara. Yang kelima, ada kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang keenam, ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, maupun badan lainnya. Yang kedelapan, ada surat gadai. Yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir ada dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
Materi selanjutnya yaitu mengenai tarif bea materai itu sendiri. Materai yang berlaku mulai 1 Januari 2021 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah sebesar 10.000. Materai tempel memiliki ciri umum dan ciri khusus. Yang pertama, ciri umum paling sedikit memuat mengenai gambar lambang negara, Garuda Pancasila, frasa materai tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal materai itu sendiri. Lalu, materai tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, maupun teknik cetak yang dapat bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Lalu yang kedua, materai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam peraturan menteri. Lalu yang ketiga, materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan. Materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Lalu yang selanjutnya, materi mengenai saat terutangnya bea materai. Saat terutangnya bea materai, itu ada dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris beserta gros, salinan, dan akta pejabat pembuat akte tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang kedua, itu saat dokumen selesai dibuat untuk berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan yang selanjutnya, transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi, kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu yang ketiga, saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, untuk keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, dokumen lelang, dan dokumen yang menyatakan jumlah. Lalu yang keempat, saat dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Lalu yang kelima, saat dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri. Subbab berikutnya yaitu tentang cara penggunaan dan pelunasan bea materai. Cara pelunasan bea materai menurut pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yaitu yang pertama dengan benda materai biasa, yaitu materai tempel dan kertas materai oleh wajib bea. Yang kedua, pemateraian biasa, dan yang ketiga dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu alat lain pencetakan tanda lunas bea materai oleh Perum Peruri dan mesin teraan materai. Selanjutnya, cara pelunasan bea materai dengan materai tempel menurut pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yaitu materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Lalu, materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Lalu, pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Dan jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Selanjutnya, cara pemateraian dengan kertas menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yaitu kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Lalu, jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai. Dan bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan bea materai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai. Selanjutnya, cara pelunasan dengan mesin teraan. Yang pertama, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur PPN dan PTLL atau Kepala KPP untuk memperoleh izin menggunakan mesin teraan. 2.
Mesin teraan yang digunakan adalah mesin teraan yang tidak dapat melampaui jumlah angka pembilang sesuai dengan jumlah penyetoran bea materai. Yang ketiga, perusahaan harus menyetor di muka bea materai sebesar 5 juta rupiah sebelum dikeluarkan izin penggunaan mesin teraan materai. Dan yang keempat, sebelum mesin teraan digunakan, dilakukan pemasangan segel. Selanjutnya ada ketentuan dan tata cara pelunasan bea materai lunas dengan sistem komputerisasi. Berbeda dengan materai pada umumnya, materai komputerisasi ini memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama tulisan bea materai lunas dan yang kedua angka yang menunjukkan tarif bea materai. Untuk bisa memanfaatkan bea materai ini, wajib pajak harus mengajukan permohonan izin pembubuhan tanda bea materai dengan sistem komputerisasi kepada Kepala KPP Wilayah Kerja meliputi domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Setelah itu, nanti petugas akan meneliti kelengkapan berkas. Apabila berkas dinilai sudah lengkap dan sesuai, petugas akan menerbitkan bukti penerimaan surat atau BPS. Selanjutnya, ada pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian adalah cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atau permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang tata cara pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian dilakukan oleh pemegang dokumen sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang akan menggunakan dokumen sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kedua, pemilik dokumen. Dan yang ketiga, pihak yang akan menggunakan dokumen di Indonesia. Lalu, pemeteraian kemudian harus disahkan oleh pejabat pos setelah pemegang dokumen melunasi bea materai. Lalu, pelunasan bea materai melalui pemeteraian kemudian dilakukan dengan menggunakan materai tempel atau surat setoran pajak. Dan pelunasan denda administrasi dilakukan dengan menggunakan SSP. Selanjutnya ada daluarsa bea materai, yaitu daluarsa terutangnya bea materai adalah 5 tahun sejak saat terutangnya bea materai tersebut. Selanjutnya ada sanksi bea materai. Denda atau sanksi administrasi dan kewajiban pemenuhan bea materai. Yang pertama, dokumen yang terutang bea materai tapi bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Dan pelunasan bea materai yang terutang, berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian. Jadi kesimpulan dari materi bea materai ini adalah bea materai adalah pajak atas dokumen yang dikenakan saat dokumen ditandatangani atau selesai dibuat. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 dan PMK Nomor 4/PMK.03/2021. Objek bea materai mencakup dokumen perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tarif umum bea materai adalah sebesar Rp10.000. Dokumen yang tidak dikenakan bea materai meliputi surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan, dan tanda bukti penerimaan uang negara. Bea materai terutang saat dokumen ditandatangani, selesai dibuat, atau diserahkan. Pemeteraian kemudian dapat dilakukan untuk dokumen yang kurang dilunasi bea materainya dengan sanksi administratif sebesar 100%. Sekian penjelasan kami mengenai materi yang berjudul bea materai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.